Halo guys, apa kabar? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Oke deh guys, fokus kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Snatcher. Film ini dirilis tahun 2019, berkisah tentang seorang gadis bernama Sarah yang karena kecerobohan remajanya, ia melakukan hal yang terlarang dan melahirkan monster buas yang mengancam populasi umat manusia. Mampukah Sarah menjinakkan monster itu atau malah sebaliknya? Langsung kita ikuti alur cerita seru film Snatcher berikut ini. Let's get it. Film dibuka di sebuah kelas. Ada Sarah yang tengah asik mengobrol dengan 3 orang temannya. Mereka membahas perihal pesta yang akan mereka kunjungi. Sarah mempunyai pacar bernama Skyler. Hubungan mereka akhir-akhir ini kurang baik. Pasca Skyler yang sedikit berubah setelah kembali dari Meksiko. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, ibu Sarah selalu mengecek anaknya yang ada di kamar. Terlihat Sarah tengah belajar dan tak mau untuk diganggu. Sang ibu pun membiarkan Sarah belajar dan menutup pintunya kembali. Ternyata itu hanya akal-akalan Sarah. Malam itu juga, ia mendatangi rumah Skyler. Ia berniat untuk memperbaiki hubungan mereka yang akhir-akhir ini kurang baik. Tanpa basa-basi cenat-cenut, mereka melepaskan hasrat dengan penuh gairah. Tapi anehnya, saat Skyler mencapai klimaks, ia malah mengerang penuh gejolak. Did you pull out? Keesokannya, Sarah mulai mengalami hal aneh, seperti muntah tiba-tiba, dan ia mengalami perubahan mood yang drastis. Salah satu teman Sarah pun berceletuk. Perubahan mood seperti itu, apakah kau hamil? Malamnya Sarah pun langsung menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya negatif. Namun anehnya, tak lama alat itu berubah menjadi positif. Keesokannya, sang ibu mengetuk kamar Sarah. Dan anehnya, Sarah terbangun dengan kondisi hamil dengan perut yang membesar. Ia pun bergegas keluar dan bersembunyi dari ibunya. Sarah pun langsung menelepon Skyler. Namun Sarah tak langsung memberitahu kondisinya. Justru Skyler malah mengajaknya untuk bercinta lagi. Sarah pun langsung menutup panggilan itu. Kemudian ia mengontak Kiana. Sama halnya, Kiana malah curhat masalah cowok dan temannya yang tidur dengan pria ini dan itu. Sarah pun menutup teleponnya. Merasa bingung, ia pun mendatangi Hailey, sahabat lamanya. Tentu Hailey pun sulit mencerna perihal rentetan kejadian yang dialami oleh Sarah. Hailey pun memberi solusi untuk datang ke rumah sakit. Namun Sarah menolak. Ia tak ingin ibunya sampai tahu tentang hal ini. Ditambah, ia tak memiliki cukup uang untuk biaya periksa. Sarah pun memutuskan untuk datang ke klinik aborsi gratis bersama Hailey untuk mengecek kehamilannya. Lagi-lagi, hal aneh terjadi. Saat suster tengah meronsen, ia dikagetkan dengan bentuk makhluk yang ada di perut Sarah. Suster pun datang membawa dokter. Sang dokter menganggap ini waktu yang tepat untuk kelahiran. Ia pun bersiap untuk persalinan. Namun, makhluk misterius keluar menghantam kepala sang dokter hingga pecah. Kemudian melompat-lompat di sekitar ruangan dan mengambil alih kesadaran sang suster. Sarah dan Hailey pun bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara itu, polisi di sekitar mendapat info kegaduhan yang terjadi di klinik tersebut. Di sisi lain, Sarah dan Hailey masih syok dengan apa yang mereka alami barusan. Di tengah kepanikan, perut Sarah tiba-tiba bergerak. Mereka pun berasumsi bahwa masih ada bayi monster di perut Sarah. Mereka pun memutuskan untuk pulang dan mencoba menghancurkan monster itu tepat setelah keluar menggunakan mixer yang siap menghadangnya. Tiba-tiba, ibu Sarah datang. Tak mau diketahui, Sarah langsung bersembunyi, sementara Hailey mengalihkan perhatiannya. Where's Sarah? Bathroom. It is just... Bye, Sarah, be good. Mereka pun mengalami kebuntuan, di mana monster itu tak kunjung keluar. Hailey pun memberi ide untuk mengunjungi Dave, salah satu teman mereka. Ia adalah pakar hewan. Dave juga mengetahui cara agar kontrasi bisa datang lebih cepat, meskipun itu dilakukan pada hewan. Singkat cerita, mereka mengunjungi kediaman Dave. Sementara itu, polisi menemukan formulir Sarah di klinik tersebut. Sampailah Sarah dan Hailey di rumah Dave.
Mereka pun menjelaskan rentetan kejadian yang dialami Sarah. Dave pun menanggapi secara ilmiah. Ia menganggap ini semacam kelainan genetik atau pria yang menghamili Sarah terjangkit virus yang disebabkan oleh alien. Tak lama, Skyler menelepon lagi. Ia bertingkah aneh. Skyler mengajak Sarah untuk berhubungan intim lagi. Tentu Sarah menolak. Ia pun mengakhiri panggilannya. Sementara itu, Hailey mulai kesal. Kenapa Skyler yang harusnya ikut bertanggung jawab malah tak diberitahu akan kejadian yang menimpa Sarah? Singkat cerita, Dave pun memulai untuk memicu kontraksi di perut Sarah. Sejujurnya, Sarah agak takut mengingat Dave hanya melakukan ini pada hewan. Dengan mesin penggiling rumput yang siap menghadang, Dave pun menyuntik serum tersebut pada Sarah. Namun, hal tersebut tak berefek apapun. I don't know, it should have. Dave pun mengambil serumnya lagi, tapi ada yang menggedor pintu saat mereka melakukan hal tersebut. Ternyata, polisi datang ke tempat itu. Oh, fart. Di sisi lain, ibu Sarah mendapat panggilan dari polisi dan memintanya untuk datang perihal kejadian yang dialami oleh Sarah. Terjadi perang argumen di kepolisian antara Sarah dan ibunya. Sampai-sampai Opsi Ruiz memisahkan mereka dan memberi sedikit pemahaman pada ibu Sarah yang kala itu tampak kalut. Akhirnya ibu Sarah bisa tenang dan mulai berbicara perlahan pada Sarah. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Mereka pun langsung keluar. Ternyata monster yang dilahirkan Sarah di klinik tadi datang mengunjunginya beserta orang yang ditempeli seperti parasit di kepalanya. Orang tersebut langsung dihujani tembakan oleh para polisi. Setelah dicek, ternyata terjadi kegaduhan di sana. Mereka bertiga pun diberi kunci sel oleh Opsi Ruiz dan bersembunyi di sana. Ternyata sudah ada Dave di sana. Mereka pun mulai menerka dan memahami apa yang tengah terjadi. Makhluk tersebut memiliki sonar dan akan mengikuti Sarah sampai makhluk yang di perut Sarah berhasil dikeluarkan. Sementara itu, di kantor polisi porak-poranda akibat ulah monster itu yang melompat dari satu orang ke orang yang lain. Sarah dan yang lainnya pun berusaha keluar dari tempat itu. Sementara Opsi Ruiz menembaki makhluk itu. Namun sayang, Opsi Ruiz berhasil diambil alih makhluk tersebut, tapi tak sepenuhnya. Mereka berlari lagi, namun Dave. Sementara Sarah dan yang lainnya menuju ruangan bukti untuk mengambil serum pemicu kelahiran yang diamankan polisi dari rumah Dave. Tentu tak semudah itu. Sarah dan Hailey pun berhasil masuk, namun tidak untuk ibunya. Hailey pun bergegas menyiapkan proses persalinan, namun makhluk itu berhasil mendobrak pintu. Di saat bersamaan, Sarah mengalami kontraksi dan berhasil mengeluarkan makhluk satunya lagi. Dan seketika, Sarah pun pingsan. Sarah terbangun di tempat berbeda dan sudah ada Skyler di sana. Mereka pun menjelaskan tentang kehamilan dan alien yang Sarah lahirkan. Skyler benar-benar tak bisa memahaminya dan menganggap ini di luar nalar baginya. Sementara di salah satu minimarket, Well, good for Florida, but here in the real. kembali ke Sarah, ia pun mulai berbicara perlahan pada Skyler. Namun, Skyler hanya berotak mesum. Sarah pun menanyakan kegiatan Skyler saat berada di Meksiko. Namun, Skyler melirik aneh ke arah benda yang ia bawa dari Meksiko. Sarah pun menanyakan benda tersebut. Ia menjawab, hanya sebuah sindera mata. Skyler pun sambil beralasan untuk mengambil tisu untuk Sarah. Namun justru ia malah pergi meninggalkan Sarah dan Hailey di sana. Sementara itu, di minimarket, monster itu telah bermutasi menjadi lebih buas dan mengerikan. Kembali ke Sarah dan Hailey, mereka pun mencari petunjuk di rumah Skyler tentang aktivitas apa saja yang ia lakukan selama di Meksiko. Namun mereka tak menemukan apa-apa di sana. Justru Hailey dan Sarah malah beradu argumen dan saling menyalahkan. Sarah yang sedih pun mengurung dirinya di toilet. Ketika ia hendak mengambil tisu untuk mengusap air matanya, dan kebetulan ia melihat laptop Skyler ada di sebelah kloset. Ia pun memberitahu Hailey yang ternyata masih di situ. Namun laptop Skyler dalam keadaan terkunci. Hailey pun memberi ide, ia mempunyai kakak seorang teknis keamanan rumah. Kemungkinan besar ia bisa membantu untuk hal itu.
Di sisi lain, seorang lelaki yang berhasil keluar dari minimarket tersebut melepon polisi, dan ternyata opsi Ruiz belum mati. Kembali ke Sarah dan Haley, mereka pun mengunjungi rumah kakak Haley yaitu Jerome. Singkat cerita, Jerome pun berhasil menebak password laptop milik Skyler, yaitu payudara kentut 69. Mereka berdua langsung mencari tahu apa saja aktivitas Skyler yang dilakukan di Meksiko. Awalnya semua tampak normal. Namun mereka menyadari ada yang aneh. Ketika Skyler menjelaskan tentang pedang antik dari suku Maya, tingkah Skyler berubah saat memegang pedang tersebut, seperti ia digerakkan oleh pedang itu. Dalam video itu, Skyler juga pergi ke sebuah museum. Ia menemukan peninggalan kuno yaitu patung dari suku Maya. Dengan tingkah konyolnya, Skyler tak sengaja merusak patung tersebut dan terkena semprotan serbuk yang keluar dari patung itu. Mereka pun menemukan petunjuk-petunjuk baru, yaitu makhluk tersebut akan saling kawin dan membuat sebuah kepompong, dan mereka juga menemukan cara untuk membasmi makhluk tersebut dengan cara dibakar. Mereka pun mulai menganalisis dan mencari tahu di mana kepompong itu akan dibuat oleh monster itu. Melalui koneksi Jerome, mereka mencari tahu alarm apa saja yang menyala pada malam itu. Di sisi lain, opsi Ruiz mendatangi minimarket tersebut dan mulai mengecek ke dalam. Ia menemukan sarang monster itu di sana. Ia berniat meledakkan tempat itu menggunakan tumpukan gas. Namun saat ia hendak menembak, telepon berdering. Ternyata itu Sarah. Sarah pun menanyakan keberadaan ibunya pada Ruiz, dan secara kebetulan ia melihat ibu Sarah ada di sana. Sarah pun bergegas mendatangi minimarket tersebut. Sementara opsi Ruiz mengamati pergerakan makhluk itu. Namun dalam sekejap makhluk itu hilang. Sarah dan Haley pun tiba di minimarket tersebut. Tentu mereka tak menemukan apa-apa lagi di sana. Sarah beranggapan bahwa makhluk tersebut akan mencari tempat yang banyak mengeluarkan gairah seks malam itu. Ia menduga makhluk itu akan menyebarkan virus ke orang-orang dan akan terus berkembang biak dengan cara tersebut. Dan tempat Kiana lah yang menjadi tujuannya, karena di sana tengah diadakan pesta lajang. Dan dengan sedikit persiapan, mereka pun berniat menuju pesta tersebut. Sampailah mereka di rumah Kiana dan mereka pun mencoba membubarkan pesta tersebut. Namun, tampak orang-orang di sana tak peduli dengan kedatangan mereka. Sarah pun mencari Kiana si tuan rumah. Ternyata ia tengah bersama Skyler. Sarah pun memisahkan mereka sebelum Skyler memberi benih alien pada Kiana. Namun, Skyler masih dalam gairah seks yang tinggi. Come on, this energy is so right. Let's just do it. I love you. Dan sekali lagi, Sarah menjelaskan bahwa ada alien di rumah ini. Belum selesai menjelaskan, sontak pesta itu berubah menjadi kegaduhan. Haley berhasil melepaskan monster itu. Namun monster itu lepas ke sana kemari dan berganti orang untuk ia kuasai. Dan Haley pun tak kuasa menghadapi monster itu. Sarah yang datang menolongnya pun justru ditangkap oleh Skyler yang dikontrol oleh makhluk itu. Namun Haley, makhluk itu terpental dan masuk ke blender. Seketika lebur jadi jus. Belum selesai sampai di situ, Sarah memutuskan untuk turun ke basement untuk mencari ibunya. Dan benar saja, ibu Sarah terjebak di sana. Ia pun segera menyelamatkan ibunya. Namun tepat di belakangnya, monster itu mengawasi mereka. Sarah pun mencoba mengeluarkan ibunya melewati jendela kecil, sementara monster itu mengawasi mereka. Kali ini, monster itu mulai menyerang. Sarah mencoba melawan, namun tentu bukan lawan yang sepadan. Sarah mencoba meledakkan tempat itu setelah melihat selang gas yang bocor. Namun ia merubah rencana. Ia melemparkan obat kontraksi uteretonik ke mulut monster itu dan pergi dengan bantuan Haley. Sementara monster itu, tak lama tim medis datang dan semua dalam kendali. Seperti itulah kisah Sarah dan Haley melawan monster itu, dan film pun usai. Makasih bagi yang udah mampir. Ke depan saya bakal update video yang lebih seru, lebih top, lebih keren. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Bye.